Oke guys, ini saya lagi sama Alung nih, ya, pengrajin aquascape brow. Mas Alung ini lagi ngapain nih? Ya, salam aquascape Indonesia. Ya, Saya ini lagi sedikit sipon untuk mengurangi air di permukaan. Jadi saat maintenance, jadi tidak tumpah-tumpah airnya, biar nggak terlalu becek. oke. Nah, bicara maintenance, apa aja sih yang harus dilakuin itu untuk jadi scaper? Soalnya saya di sini lagi mau trimming tanaman yang menurut saya sudah bisa di trimming. Jadi sambil nyipon saya liatin, ini umur 4 hari sih saya sudah mulai trimming sebagian jenis. Oke. Ih, mau dipotong? Nah, iya, kita di sini tujuannya memotong tanaman. Itu sebenarnya kalau saya sendiri tujuannya untuk memadatkan dan membuat rimbun. Jadi saya potong, lalu bekas potongannya saya isi ke celah-celah media yang masih bisa ditancapkan tanaman tersebut. Ini tanaman rotala yang saya potong, jadi tujuannya untuk rimbun gitu, biar di belakang jadi background dia. Oh begitu, jadi tujuannya biar tambah rimbun, tambah padat gitu ya. Nah ya, Keren. Saya pikir dipotong mau dibuang potongannya, sayang dong. ya paling dipotong kalau udah nggak mau dikemana-manain, dikasih ke teman, tuh dijual kayak buat kembaliin modal gitu. Iya. Modalnya besar juga ya kalau landscape gini. Soalnya nggak ada kata besar buat hobi kan, cuma bagi sebagian orang yang baru memulai, kadang budget juga harus menyesuaikan. Nah di situ kadang beratnya juga. Siap. Tuh dengar tuh buat pemain pemula, ya, jangan mikir budget dulu. Kalau udah hobi aja. Ini ada teknik khusus nggak sih buat motong terus nanam lagi, atau seperti apa secara teknisnya? Nah di sini sebenarnya saya mengamati sendiri bagaimana pertumbuhan tanaman, jadi saya sedikit mengerti bagaimana mengatasi tanaman dan membuatnya sesuai harapan saya. Nah di sini harapan saya mau tanaman ini rimbun tapi dalam keadaan masih ceper. Jadi saya cukur sekitar, sisakan satu ruas lah, yang penting ada daunnya yang bekas cukuran, terus kita tancap lagi sisanya untuk memenuhi atau merimbunkan yang kita sudah tanam itu sesuai bentuknya. Siap. Kalau boleh tahu nih, ini tema apa sih sebetulnya yang lagi dibikin ini? Ini sebenarnya tema Dutch Style. Dutch Style itu tema dari, maaf ya teman-teman kalau misalnya saya salah, ini sepengetahuan saya, tema Dutch Style ini asalnya dari Belanda. Tema Dutch Style ini tidak menggunakan hardscape ataupun batu-batuan lain, kayu, batu. Jadi kita memanfaatkan pertumbuhan tanaman dan jadi full tanaman gitu maksudnya, dan memanfaatkan kontras dan bentuk setiap tanaman. Jadi tanaman seperti terlihat berblok-blok seperti taman bermain lah, pokoknya indah pokoknya. Seperti itu. Dan untuk nanam kembali itu nggak ada ini juga, yang penting ngelihat ada space kosong diisi gitu ya. Ya kalau saya kan berharap rimbun, jadi kita setiap ada space kita tancap, tapi itu tergantung jenis sebenarnya mas. Ada juga yang nggak perlu kita sampai rapat, misalnya tanaman yang berdaun agak besar, kalau kita terlalu rapat dia nanti tumbuhnya malah ngembang ke atas dan malah bikin efek shading ke tanaman yang depan. Padahal di depan biasanya juga butuh tanaman cahaya tinggi, tapi tershading, dan tershading itu maksudnya nutupin cahaya masuk ke tanaman yang di depannya, jadi sehingga tanaman di depan tuh kekurangan cahaya juga. Nah ini nih tanaman apa nih? Nah yang sekarang kita lagi potong ini tanaman rotala. Ini kan tanaman yang berdaun kecil menurut saya, jadi sangat mudah kita buat rimbun. Kita hanya memerlukan tanaman ini hidup subur dan kerapatannya. Jadi kita buat dia seperti satu koloni. Jadi setelah itu sudah tumbuh subur, dia nanti lebat dan bercabang-cabang. Begitu. Saya baru tahu loh ini, baru ngeliat langsung. Ternyata kita ngeliat dari video atau foto tuh nggak seindah kita lihat langsung loh. Kalau teman-teman bisa ngeliat langsung ke sini itu
bagus sekali coba tuh, akarnya tuh sampai keluar begitu tuh. Ini ditanam semua lagi ya? Nah ini tergantung space-nya lagi. Kalau misalnya masih ada space, kita coba terus tanam. Kalau nggak ada, mungkin bisa dikasih ke teman atau dipindahkan ke tank lain yang lebih membutuhkan. Siap. Tergantung ini berarti ya, tergantung space tempat ya. Kalau masih ada isi ya diisi, kalau enggak ya secukupnya gitu. Ini termasuk dalam perawatan ya, kegiatan begini ini rutinitas tiap mingguan atau per berapa bulan sih dilakuin seperti ini, perawatan khusus? Sebenarnya kalau soal trimming ini atau memotong tanaman ini situasional. Kalau misal merasa kita udah cukup untuk dipotong, kita potong. Tanaman stem ini enaknya dia cepat tumbuhnya, tapi tidak ada aturan sebenarnya buat memotong. Jadi terserah kita memotong bagaimana, dan kita tahu apa yang kita lakukan itu berdampak apa. Begitu. Keren. Ini umur berapa hari nih? Nah, trimming pertama ini sebenarnya kita lakukan di umur 4 hari, karena menurut saya tanaman rotala sudah cukup tinggi untuk dipadatkan dan diisi ke celah-celah yang kosong. Dan ada jenis-jenis lain juga sih yang saya potong, nggak semua tapi. Ini kalau misalkan ada teman-teman yang nonton video khususnya mungkin di area Berau, terus mau untuk ya bincang-bincang lebih lanjut, mungkin mau kopi darat sama Mas Alung, itu ngubunginya kemana? IG-nya apa? IG-nya? Kalau mau lewat Instagram bisa di IG saya Alung Syahrul. Kalau mau lewat Facebook juga sama, Alung Syahrul. Ada komunitas ini ya di Facebook ya? Ya alhamdulillah di Berau sudah mulai ada beberapa yang bermain aquascape. Dan ini nggak tahu nih bener apa enggak sih, sebetulnya katanya ada beberapa yang bilang bahwa aquascape juga bisa dibilang jadi obat buat mungkin ya ketenangan atau apa, menghilangkan stres atau juga menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang monoton sifatnya, kerjanya itu aja. Itu mitos atau gimana menurut Skipper? Nah menurut saya itu sangat-sangat benar sebenarnya. Sedangkan kita melihat ikan aja kita mungkin sudah bisa membantu mengurangi stres, apalagi melihat keindahan alam yang bisa kita ciptakan sendiri atau diciptakan teman kita. Jadi saat melihat ketenangan lah, lebih tenang lah. Iya betul, bukan mitos sih itu. Nah ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu nih, itu sampai ada gelembung-gelembung membaris begitu, itu apa sih? Nah ini sebenarnya adalah hasil fotosintesis tanaman aquascape maupun tanaman darat pun berfotosintesis, cuma karena ini di air jadi menghasilkan gelembung-gelembung. Sama seperti di pelajaran SD itulah, kita tanaman itu menghasilkan oksigen untuk setelah memasak dia menghasilkan oksigen. Wih, itu yang dipotong tadi ya, ini udah berapa hari nih? Nah ini sudah setelah umur 9-10 hari kayaknya. Setelah 10 hari kita sudah bisa lihat rotala bisa tumbuh seperti yang kita inginkan, ceper dan rimbun. Ini lagi perling tanamannya ini. Itu hampir semua daunnya ya ada apa kayak gelembung-gelembung oksigen begitu. Ya alhamdulillah semua terlihat ada perlingnya lah. Artinya subur. Sebenarnya dikatakan subur juga itu bukan jawaban benarnya. Kalau tanaman berfotosintesis itu normal. Kalau dibilang sehat belum bisa, soalnya fotosintesis itu bukan patokan bahwa tanaman itu subur. Kalau kita mau lihat patokannya ya dari bentuk batang dan daun yang berisi dan sehat lah kita lihat. Cuma ada baiknya fotosintesis itu pernah kita lihat di tanaman itu. Dan tidak fotosintesis pun tanaman itu bukan bisa dikatakan tidak sehat, tidak seperti itu. Ini karena lampunya yang cukup intensitasnya tinggi dan diinjek CO2 jadi menghasilkan oksigen yang
cukup deras dari tanaman sehingga dilihat dalam buih-buih yang kasat mata dan agak besar. Sebenarnya tank-tank lain juga berfotosintesis cuma kurang deras, makanya dia tidak terlihat. Oh begitu, keren. Ini jenis ikan apa sih? Ini kita pakai ya biasalah tank ikan-ikan favorit scaper seluruh dunia mungkin ya, atau Indonesia saja nggak tahu, itu neon tetra. Oke. Ada keong juga ya? Ya ada, ini keong ini sahabat bagi para scaper, keong, udang dan ikan-ikan yang memakan algae terutamanya. Soalnya dia membantu kita membersihkan akuarium atau aquascape kita. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya mengenai seputaran aquascape, ya langsung aja DM Mas Alungnya, tanya aja tuh. Dia kayaknya udah katam berapa kali nih aquascape nih. Mungkin udah jatuh bangun, udah pernah jatuh berapa kali jatuh bangun Mas Alung? Nggak tahu sih Mas, banyak gagalnya juga. Cuma ya itu tetap terus belajar dan jangan menyerah sih. Kan ini bantu buat kita refreshing dan mendalami hobi juga. Siap tuh, kalau untuk hobi tuh harus betul-betul ditekuni, jangan setengah-setengah. Nanti kalau udah ada hasilnya dan ya itu akan mengikuti gitu ya. Dan Mas Alung ini juga bukan hanya pengrajin atau penghobi aquascape ya, dia juga menjual beberapa jenis tanaman. Ada berapa jenis tanaman sekarang yang udah ready? Untuk sementara ini kan di Berau nggak ada kan awalnya, cuma jadi saya coba-coba bawa masuk ke Berau dari luar, dari Jakarta. Kurang lebih alhamdulillah di Berau sudah ada kurang lebih 12 jenis tanaman dan dibantu juga sama teman-teman scaper Berau lainnya. Alhamdulillah Sudah ini ya, berarti sudah bisa membudidayakan tanaman sendiri, nanam sendiri, dan bikin aquascape sendiri. Keren. Terima kasih ilmunya Mas Alung, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai, terima kasih sudah berkenan mampir. Tapi jangan sekedar mampir, pastikan tombol loncengnya ya, subscribe-nya ditekan ya, supaya bisa mengikuti video-video berikutnya ya seputaran aquascape. Dan berikut ini nanti kita coba memperkenalkan beberapa jenis peralatan atau alat bantu yang digunakan para scaper. Kita nanti atur waktu lagi ya Mas Alung ya, siap. kita ya sharing-sharing lah, bagi-bagi ilmu buat teman-teman yang lain supaya bisa sama-sama suksesnya nih, sama-sama bisa menikmatin aquascape-nya. Terima kasih Mas Alung waktunya, dan buat teman-teman yang sudah menonton terima kasih. Tunggu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.